Kita buka sedikit waktu sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memuliakan Al-Imam Ibnu Jama'ah Asy-Syafi'i, juga memuliakan Ustadz dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya, Ustadz, apakah seorang yang banyak berdosa masih bisa mendapatkan keberkahan ilmu ketika ia datang ke majelis ilmu seperti saat ini? Jazakallahu khairan. Jawabannya ya, ini justru obatnya para pendosa. Dan kita semua pendosa, hadirin. Kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam banyak melakukan dosa. Wa khairul khata'ina tawwabun, dan yang paling baik di antara mereka adalah yang paling banyak bertobat. Jadi justru begitu kita merasa tergelincir, kita harus datang ke majelis. Sama Allah mudahkan. Karena di sinilah keberkahan. Nazalat alaihi sakinah, ketenangan itu Allah turunkan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, rahmat Allah meliputi. Wa hafathumul malaika, malaikat Allah menaungi. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah sebutkan di hadapan malaikat-malaikatnya. Ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Ini jelas, harus datang dan jujur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu melindungi dan merahmati Ustaz Imam Nawawi, Ibnu Jama'ah, para panitia dan seluruh muslimin. Amin ya rabbal alamin. Ustaz izin bertanya, pada saat kajian subuh beberapa saudara di sekitar saya terlihat mengantuk, termasuk saya sendiri. Kebetulan saya membawa permen kopi, Ustaz. Apakah saya membagi permen ke saudara supaya dapat menghilangkan rasa ngantuk mereka, termasuk tidak memulihkan ilmu, mengganggu orang lain, Ustaz? Atau termasuk saling tolong menolong? Mohon penjelasannya, Ustaz. Terima kasih. Nggak apa-apa, gerakan untuk kemaslahatan dan kebaikan itu diperbolehkan, jadi kasih aja. Permen kopi, apa pengaruh ya permen kopi? Kayaknya enggak deh. Tapi maksudnya bukan faktor permen apa aja kan pengaruh gitu maksud saya. Kasih. Dan itu tadi kita berjuang ya teman-teman. Emang nggak mudah, emang susah. Dan syaitannya kan nggak mau kita jadi baik. Syaitannya nggak mau kita segar, kita maksimal sehingga kita bisa menyerap setiap keterangan yang disampaikan. Syaitannya tuh pengen ketika dia gagal membuat antum gak hadir di kajian, bagaimana agar antum datang tanpa bawa manfaat sama sekali, tanpa bawa hikmah sama sekali, ya dibuat ngantuk begitu. Makanya jangan mau kalah. Doa sama Allah, tawakal sama Allah. Lalu wudu, atau bawa itu aja buat semprot-semprot gitu loh. Kayak di Masjidil Haram tuh semprot-semprot. Ya bawa ember, semprot ini aja, semprot-semprot apa sih? Kayak apa tuh? Hand sanitizer gitu, tapi isinya air biasa, jangan salah. Kalau isi hand sanitizer, insya Allah nggak ngantuk lagi, tapi nanti punya masalah besar habis itu. Jadi sekali lagi harus diperjuangkan lah, ini mahal gitu loh. Nanti kita kehilangan faedah ulama, ini rugi besar, dan itu memang jebakannya syaitan, jebakan syaitan. Jadi dan bantu saudara kita, bantu dan ingatkan gitu loh. Tapi dengan senyum di ini perlulah. Kalau nggak dan kita bantu saudara kita walaupun kita nggak punya permen kopi. Jadi permen teh juga boleh atau permen alpukat dan seterusnya. Jadi jangan berpikir ilatnya itu permen kopi, nggak harus permen kopi. Atau nggak punya apa-apa kasih air gitu loh. Terus, atau nggak punya apa-apa diingetin, diusap-usap. Tambah tidur dia. Terus kita usap-usap, kok ada suara ya? Ternyata dia tambah pules. Allah musta'an. Ya mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Imam Nawawi, Ibnu Jama'ah, Ustadz, keluarga Ustadz, tim dan seluruh kaum muslimin senantiasa berada dalam kebaikan, rahmat, penjagaan, dan ampunan Allah. Amin. Dan semoga Allah senantiasa memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Amin. Ustadz,
Afan, Ana izin bertanya. Ustadz, Ana seorang akhwat. Semenjak menikah, intensitas belajar saya jadi menurun. Ba'da subuh yang awalnya saya rutin ikut kajian, namun karena memenuhi permintaan dan kebutuhan suami, Ana jadi tidak ikut kajian lagi. Ana juga berniat untuk menonton rekaman kajiannya di waktu siang, tapi karena pekerjaan yang lain dan kelalaian Ana juga, Ana jadi sering kelewatan ikut menyaksikan kajian rekaman. Pun hal ini membuat Ana futur karena sudah tertinggal lama tidak kajian. Apakah ini pertanda tidak baik untuk diri Ana, ya Ustaz? Mohon nasihatnya Ustaz, ya kalau khairan. Barakallahu fikum. Jawabannya ya, ini warning, tapi dengan penanya memberanikan diri bertanya, ini juga harapan. Intinya ilmu tuh kebutuhan, dan kita harus yakin ya, apalagi udah berkeluarga, harusnya semakin berkeluarga, semakin semangat lagi belajar. Karena peralihan antara masalah di saat kita single dengan pada saat kita berumah tangga dan keluarga itu semakin pelik, semakin banyak, semakin ribet. Maka bekal kita harus semakin mantap juga. Bekal kita harus semakin matang, bukan makin menghilang. Itu sama aja itu tadi. Pertempuran dengan syaitannya semakin sengit, kita nggak ngambil kita nggak isi bahan bakar atau memperbarui senjata kita, ya kita akan kalah. Dan bagi suami harus didukung gitu loh. Bahkan kamu harus ikut kajian. Kecuali kalau kita bisa didik sendiri, itu nggak masalah. Karena ini tanggung jawab loh, khususnya bagi suami. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka, surat Tahrim ayat 6. Jazakallahu khairan. Dia. Syukran. Jadi jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Dan diantara tafsir ayat ini diantaranya apa? Diantaranya diajarkan dan dididik. Sebagaimana tafsir Ali bin Abi Thalib. Di antara tafsirnya juga jadi teladan. Jadi mencegah keluarga dari siksa api neraka itu harus jadi teladan. Suami harus jadi teladan. Kenapa? Karena istri dan anak-anak untuk jadi baik harus secara ideal ya, hendaknya punya keteladanan gitu. Nah kalau kita tahu kekurangan kita nggak bisa ngajarin istri kita, nggak bisa didik istri kita, ya satu-satunya opsi kasih kesempatan istri kita belajar. Nah kalau kita udah nggak bisa didik, nggak bisa ngajarin, dan nggak kasih kesempatan saya belajar, lalu bagaimana kita menjawab pertanyaan Allah pada hari kiamat nanti? Kullukum mas'ulun, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap Anda adalah pemimpin dan Anda akan ditanya tentang kepemimpinan dan siapa yang Anda pimpin. Jadi hadirin, itu keharusan. Ini penting buat kita semua. Harusnya kita belajar bareng, duduk bareng, biar satu frekuensi gitu loh. Satu frekuensi. Kita lakukan perjalanan 30 menit dalam mobil, lalu istri atau kita dan istri kita memutar frekuensi radio yang beda aja nggak enak tuh mobil, hadirin. Satu frekuensi A, satu frekuensi B. Itu 30 menit perjalanan, bingung kita. Nah, itu 30 menit jalan. Beda frekuensi itu nggak enak banget. Lu gimana sekarang bertahun-tahun menjalani kehidupan rumah tangga, lalu beda frekuensi, berat. Maka harus duduk bareng, belajar bareng. Rumah tangga berat, hadirin. Illa man rahimah rabbuh, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan mitsaqan ghalidha, ikatan yang sangat kuat, dan membuat ikatan yang kuat itu sulit. Kalau membuat ikatan yang gampang diurai, simpel, tapi ikatan yang kuat susahnya minta ampun. Jadi harus ada ini. Jadi bukan hanya istri tapi suami juga. Kalau nggak berat, gimana kita didik anak? Gimana pertanggungjawaban kita di sisi Allah ketika Allah nanya tentang anak kita nanti? Ada banyak hal yang sulit untuk diinikan. Allah Ta'ala misalnya. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita, dan semoga Allah memberikan keberkahan. Dan ingat, punya waktu dengan Al-Quran, hadirin. Dan ini nasihat buat diri saya pribadi dan antum semua. Dan bangun rencana masuk ke hafalan, cepat atau lambat. Dan ingat, pelan-pelan, sedikit-sedikit. Kaidahnya hifdzu harfin wa mudzakaratu alfin. Ini yang bisa disampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.